terus, juara di kelas, bawa pulang piala tiap semester. Pasti hidupnya mudah, bahagia, dan masa depannya sudah pasti tercapai suksesnya. Ternyata tidak selalu begitu, teman-teman. Dalam dunia psikologi, ada satu kelompok anak yang sering kali disalahpahami oleh masyarakat. Mereka adalah anak berbakat. Banyak yang berpikiran, mereka kan sudah pintar, jadi tidak butuh bantuan khusus. Padahal faktanya, anak berbakat memiliki kebutuhan belajar dan emosional yang sangat berbeda dari anak pada umumnya. Jika tidak dipahami dengan benar, mereka bukan hanya bisa mengalami stres, tapi juga krisis identitas. Halo Sobat Psikologi, kembali lagi bersama saya Melisa Peter Mardasili. Hari ini kita akan membahas fakta psikologis seputar anak berbakat yang sering kali terlewatkan. Tonton videonya sampai selesai ya. Mari kita mulai. Pertama, mari kita samakan pemahaman kita terlebih dahulu. Anak berbakat bukan hanya mereka yang jago berhitung atau hafalan kamus. Dalam psikologi, anak berbakat adalah anak yang memiliki kemampuan berpikiran yang jauh melampaui teman sebayanya, yang juga disertai dengan kreativitas dan fokus yang tinggi saat mengerjakan sesuatu. Namun, ada satu konsep penting yang wajib kita pahami, yaitu perkembangan yang tidak sejalan. Apa maksudnya? Artinya, cara berpikiran mereka sangat cepat, tetapi kematangan emosional dan fisiknya ya tetap sesuai dengan usia aslinya. Contohnya begini, bayangkan anak usia 7 tahun, tapi cara berpikirannya sudah seperti remaja. Dia sudah memahami konsep atau keadilan, tapi saat mainannya rusak, dia tetap bisa menangis dan marah layaknya anak usia 7 tahun. Ketidaksejalan ini sering membuat mereka dan juga orang di sekitarnya merasa frustasi. Karena perkembangan yang tidak sejalan ini, anak berbakat sering menghadapi tantangan emosional yang cukup berat. Apa aja? Yang pertama, perfeksionisme dan takut gagal. Mereka seringkali terbiasa dipuji karena hasil atau kepintarannya. Akibatnya, mereka takut mencoba hal baru karena takut tidak sempurna. Jika merasa tidak bisa langsung berhasil, mereka cenderung mudah menyerah. Yang kedua, merasa kesepian. Seringkali mereka merasa sulit berbaur dengan teman sebayanya. Saat anak lain asyik membicarakan permainan, mereka mungkin lebih tertarik membahas sistem tata surya. Karena merasa berbeda, banyak dari mereka yang akhirnya menarik diri atau bahkan menjadi target perundungan karena dianggap sok tahu. Yang ketiga, perasaan yang sangat sensitif. Anak berbakat memiliki sistem saraf yang lebih peka daripada anak seusianya. Mereka biasa sangat sedih saat menonton berita duka, sangat marah melihat ketidakadilan, atau bahkan terganggu secara fisik oleh suara bising atau label baju yang kasar. Ini bukan berarti mereka manja, melainkan begitu cara kerja saraf mereka. Karena tantangan-tantangan lintas, kita sampai pada mitos yang masih ada sampai saat ini, atau yang masih sering kita dengar. Biarlah, yang penting dia pintar, nanti dia sukses sendiri. Ini adalah pemahaman yang kurang tepat. Ibarat bibit tanaman yang unggul, jika kita tanam di tanah yang kering atau tidak dirawat, tanaman tersebut tetap bisa layu atau tumbuhnya tidak maksimal. Anak berbakat membutuhkan pendampingan yang sesuai. Mereka butuh materi belajar yang menantang, bukan hanya sekedar disuruh mengajari teman yang nilainya lebih rendah. Karena itu bukan stimulasi, melahirkan beban. Mereka juga butuh bimbingan emosional untuk mengelola perasaannya sendiri. Mereka sangat peka, serta ruang untuk belajar bersosialisasi. Jika lingkungannya tidak memahami, anak berbakat berisiko kehilangan motivasi belajarnya, mengalami kecemasan hingga depresi saat remaja. Lalu, apa yang bisa kita lakukan jika di sekitar kita ada anak berbakat? Atau jangan-jangan Anda memiliki ciri-ciri ini?
Berikut adalah 3 langkah awal yang bisa kita terapkan. Yang pertama, memberikan pujian atas usahanya bukan sekedar kepintaran. Coba kurangi pujian seperti, wah, kamu pintar sekali. Gantilah dengan, ibu lihat kamu berusaha keras menyelesaikan tugas ini. Hebat. Memuji proses akan membantu mereka tidak takut gagal. Yang kedua, hargai perasaan mereka. Saat mereka menangis karena hal yang menurut kita sepele, hindari mengatakan, ah gitu aja kok nangis. Lebih baik katakan, ibu lihat kamu sedang sedih. Bercerita, ini akan membuat mereka merasa bingung. Yang ketiga, bantu mereka menemukan komunitas yang tepat. Mereka butuh merasa diterima. Carilah lingkungan seperti grup science atau komunitas hobi di mana mereka bisa bertemu dengan teman-teman yang memiliki minat serupa, agar mereka tahu bahwa menjadi berbeda itu tidak apa-apa. Wah, tak terasa ya, sekarang kita berada di penghujung video ini. Jadi, anak berbakat bukanlah sekedar mesin pencipta nilai. Mereka adalah individu dengan cara kerja otak yang unik yang membutuhkan pemahaman, kesabaran, dan dukungan emosional dari kita semua. Mereka adalah anak-anak istimewa yang membutuhkan cara pandang yang istimewa. Mungkin itu aja dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.